Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Rabbu kulli syai' khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma. Ya'lamu ma fi nafsi wa ma a'lamu ma fi nafsihi wa huwa 'allamul ghuyub. Huwal awwalul ladzi laysa qablahu syai'. وهو الآخر الذي ليس بعده شيء وهو الظاهر الذي ليس فوقه شيء وهو الباطن الذي ليس دونه شيء اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله أرسله رحمة للعالمين فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة فجزاه الله عنا وعن أمته خير ما جاز نبيا عن أمته أيها الإخوة الكرام أعزنا الله وإياكم. Para ikhwah, para pemirsa al-musyahidin wal-musyahidat, al-mustami'in, al-mustami'at, semoga kita semuanya di bawah perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini mari kita sama-sama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita, nikmat yang zahir maupun yang batin, nikmat yang sangat penting bagi kita, yang lebih berharga dari dunia dan seisinya, yaitu nikmat iman dan Islam, dan nikmat kesehatan yang sangat berharga dan sangat mahal, yang hanya bisa dirasakan oleh orang-orang yang pernah merasakan sakit. Dan juga nikmat dihindarkan dari berbagai macam bala, wabah, penyakit, serta apa-apa yang bisa menguras habis tenaga kita, pikiran kita, harta kita, dan hal-hal yang menimpa keluarga kita pada kehidupan kita di dunia ini. Ayyuhal ikhwatul kiram, a'azzanallahu wa iyyakum. Perkenankanlah kami di sini ingin berbagi sedikit hal-hal yang mungkin sudah sangat sering kita dengar, akan tetapi Allah menyuruh kita agar saling memberikan pengingat serta mau'izah. Allah Ta'ala berfirman, wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Berikanlah peringatan dan ingatkanlah, karena sesungguhnya ucapan yang mengandung hikmah dan peringatan itu bermanfaat untuk manusia dan bermanfaat untuk orang-orang yang beriman. Para ikhwah, para pemirsa dan para kaum mukminin dimanapun berada, pada kesempatan kali ini kita ingin memberikan pencerahan dan sebuah tema, badai corona pasti berlalu insyaallah ta'ala. Sebagaimana sudah kita ketahui bersama, akhir-akhir ini di setiap majelis, dari mulai kajian-kajian yang dibawakan oleh para pembicara, baik pembicara dalam bidang agama, para ustadz, para masyayikh, para tokoh-tokoh yang menyebarkan dakwah Islam, maupun para ahli-ahli di bidangnya masing-masing, di bidang kesehatan, di bidang pendidikan, di bidang sosial masyarakat, di bidang transportasi, bahkan di semua segi kehidupan manusia yang beredar dan menjadi topik pembicaraan adalah seputar bagaimana seseorang yang dia terjangkit virus corona
kemungkinan-kemungkinan apa yang akan terjadi pada dia, dan tindakan-tindakan pencegahan apa yang bisa dilakukan oleh orang untuk mencegah dan memutus penularan virus corona ini. Oleh karena itu kita akan mengupas berdasarkan apa-apa yang menurut hemat kami harus kita sampaikan, petunjuk Islam dan bagaimana sikap Islam, apa yang terjadi saat ini, agar kita berupaya untuk menjalaninya dengan cara-cara yang disyariatkan di dalam Islam, sehingga berbuah pahala, berbuah hikmah serta manfaat secara zahir dan secara batin untuk kita sendiri dan masyarakat pada umumnya. Yang pertama yang harus kita hadirkan dalam sanubari kita, bahwa tidak ada musibah baik yang berupa penyakit pada akhir-akhir ini menyebarnya virus corona, setelah tahun-tahun yang lalu ada virus SARS, ada virus flu burung, ada virus flu babi, bahkan ada berbagai macam virus yang itu semuanya adalah musibah. Kita harus meyakini bahwa tidak ada musibah yang terjadi di dunia ini yang menimpa seseorang kecuali telah Allah tuliskan. Allah Ta'ala berfirman dalam surat At-Taubah ayat 51, Qul lan yusibana illa ma kataballahu lana huwa maulana wa 'ala Allahi falyatawakkalul mu'minun. Qul, katakanlah wahai Muhammad, lan yusibana, sekali-kali tidak akan menimpa kita kecuali illa ma kataballahu lana, apa yang telah Allah tuliskan untuk kita. Imam Ibnu Katsir menafsirkan ayat ini, ay nahnu tahta masyiatillah wa qadarih, kita berada di bawah kehendak Allah dan takdir Allah Subhanahu wa taala. Kehidupan kita, hal-hal yang terjadi pada kehidupan kita, itu semuanya merupakan kehendak dan takdir Allah Subhanahu wa taala. La yusibana illa ma kataballahu lana huwa maulana. Maula, para ulama menafsirkan malikuna, penguasa atau pemilik kita. Wa sayyiduna, yang mengatur kita. Wa maljauna, tempat kita kembali. Ya, itu adalah arti maula. Bahkan ulama yang lain mengatakan huwa nasiruna, penolong, wa hafizuna, penjaga. Jadi kita harus meyakini bahwa Allah lah satu-satunya yang bisa melindungi, menjaga, serta menjauhkan kita, melindungi dan menghindarkan kita dari virus corona dan yang lainnya. Wa 'ala Allah, dan hanya kepada Allah falyatawakkalul mu'minun. Nahnu mutawakkiluna alaih, kita semuanya bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Huwa hasbuna. Ibnu Katsir rahimahullahu taala mengatakan huwa hasbuna, Allah lah satu-satunya, ya, ni'mal wakil, sebaik-baik pelindung. Maka apapun yang menimpa seorang manusia, apakah dia orang yang beriman atau orang yang kafir, orang yang taat atau orang yang maksiat, atau orang yang beribadah pada Allah atau beribadah kepada selain Allah, berbagai macam kejadian ketika Allah Subhanahu wa taala menimpakan penyakit dan menimpakan bala kepada seseorang, jika dia seorang mukmin, maka ini adalah ujian. Allah sedang menguji dia. Allah Ta'ala berfirman, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ
wa inna ilaihi raji'un. Sungguh benar-benar akan kami uji kalian dengan sedikit rasa takut. Ya. Allah Subhanahu wa taala menjadikan virus corona ini sesuatu yang bisa menjadikan manusia ini takut. Oleh karena itu, janganlah kita merasa takut yang berlebihan, karena Allah lah yang bisa mengamankan kita. Oleh karena itu kita harus berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Minal khauf wal ju', rasa lapar. Wa naqsim minal amwal, kekurangan harta, kekurangan materi, kekurangan uang. Wa naqsim minal amwali wal anfus, dan sakit, kekurangan kesehatan, kematian, was samarat, dan kekurangan buah-buahan. Itu semuanya ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Wa basyiris sabirin. Wa basyir, berikanlah berita yang menggembirakan. As-sabirin. Allah Ta'ala mengatakan as-sabirin, orang-orang yang bisa bersabar. Siapa mereka? Allah menjelaskan setelahnya, alladzina idza asabathum musibah, yaitu orang-orang yang ketika Allah berikan kepada dia musibah, ya, sesuatu yang menimpa yang bisa menjadikan dia sakit atau menjadikan dia kekurangan apa-apa yang berkaitan dengan kehidupannya, dia bersabar. Qalu, dia berkata, innalillah, kita berasal dan kita milik Allah, wa inna ilaihi raji'un, dan kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu sikap yang pertama yang wajib setiap muslim meyakininya. Semenjak kita berada di perut ibu kita, bahkan semenjak Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita, semua takdir kita sudah tertulis di Lauhil Mahfuz. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam sebuah hadis, inna awala ma khalaqallahu al-qalam, sesungguhnya yang pertama diciptakan Allah adalah pena. Wa qala uktub, kemudian Allah berfirman kepada pena, tulislah. Kemudian pena mengatakan, mada aktub ya Rabb, apa yang aku tulis ya Allah. Kemudian Allah Ta'ala berfirman, uktub maqadira kulli syai' hatta taqumas sa'ah, tulislah segala takdir makhluk semuanya, tidak terkecuali, yang terjadi di bumi, di langit, terjadi semenjak kita menghuni bumi ini, semenjak Allah meniupkan ruh ke dalam janin kita di perut ibu kita, itu sudah tertulis segala sesuatu. Kita hanya berikhtiar, kita boleh untuk melakukan yang menurut kita itu baik, menurut perhitungan agama dan menurut norma-norma yang tidak bertentangan dengan agama Islam. Kemudian yang kedua, sikap kita sebagai seorang muslim dalam menyikapi corona ini adalah tidak ada yang bisa menghindarkan kita dan menjauhkan kita serta melindungi dan menyembuhkan penyakit-penyakit yang ganas sekalipun kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menciptakan penyakit, juga menciptakan obatnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, likulli da'in dawa, falyatadawaw wa la tatadawaw bil haram. Ya, setiap penyakit pasti ada obatnya. Maka berobatlah kalian dan jangan berobat dengan yang haram. Ketika seseorang mendapatkan penyakit, yakinilah Allah lah yang maha menyembuhkan. Allah lah yang bisa menghilangkan madarat, menghilangkan masyaqqah, menghilangkan hal-hal yang menimpa manusia dengan
takdir dan dengan kemahakuasaannya. Allah Al-Qadir, Allah yang maha mampu. Allah Asy-Syafi, Allah yang maha menyembuhkan. Allah Subhanahu wa taala Al-Alim, Allah yang maha mengetahui. Allah Subhanahu wa taala Al-Basir, yang maha melihat. As-Sami', maha mendengar. Dan Allah Subhanahu wa taala Al-Latif, yang maha lembut dan maha teliti. Al-Khabir. Maka kita harus meyakini semua yang terjadi itu semuanya bisa dan akan hilang dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Maka kita harus menjadi seorang mukmin yang berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Innallaha 'inda dhanni 'abdihi bihi. In kana khairan fa khairan wa in kana syarrun fa syarrun. Sesungguhnya Allah tergantung persangkaan hambanya. Jika hamba itu berprasangka baik, dia hanya berprasangka yang baik kepada Allah Subhanahu wa taala, maka yakinlah hasil yang akan dia dapatkan juga baik. Tetapi jika berprasangka buruk, maka jangan sampai dia berburuk sangka dan jangan sampai dia mengatakan Allah Subhanahu wa taala mendolimi hambanya. Wa mallahu bidzallamin lil 'abid. Allah sama sekali tidak pernah mendolimi hambanya. Kemudian yang ketiga, kita harus bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa itu tawakal? Tawakal adalah menyandarkan hasil kepada Allah Subhanahu wa taala yang didasari dengan usaha ikhtiar yang kita lakukan agar kita terhindar dari penyakit virus corona ini, agar kita dijaga keluarga kita, dan kita harus bisa menjalani sebab-sebab agar supaya kita dijauhkan dan dihindarkan dari penyakit virus corona ini. Yang pertama adalah tindakan pencegahan atau al-ilaj al-wiqai. Pencegahan agar kita tidak terhinggapi virus corona ini. Bisa dengan satu, memakan makanan yang diteliti mengandung zat-zat yang bisa menangkal dan mencegah dari tertularnya dengan virus corona. Di antaranya dengan jambu biji yang berwarna merah, atau dengan daun jeruk, atau dengan daun kelor, atau dengan meminum jahe, atau dengan mengkonsumsi madu, mengkonsumsi kurma ajwa. Rasulullah SAW bersabda, "Man istabaha bisab'i tamaratin ajwah lai yadurruhu fi dzalikal yaum sihrun wala summun." Hadis sahih riwayat Imam Bukhari. Barang siapa yang pada pagi hari dia memakan 7 butir kurma ajwa, pada hari itu dia tidak akan terkena sihir dan tidak akan terkena racun, termasuk virus, termasuk bakteri-bakteri yang jahat yang menularkan penyakit. Begitu juga kita harus melakukan pola hidup Islami yang sehat, berwudu, mencuci tangan dengan zat-zat atau cukup dengan deterjen atau alat-alat yang sudah banyak beredar dan berada di sekitar kita. Dan juga kita harus menjaga dan bersikap hati-hati, jangan memakan makanan yang mengandung banyak penyakit atau tidak sehat, atau dihinggapi lalat, atau makanan yang sudah basi atau sudah berubah dari bentuk aslinya. Begitu juga kita pada akhir-akhir ini dilarang untuk sering-sering bepergian keluar rumah,
dianjurkan untuk kita sering di rumah. Ini upaya untuk wiqai, pencegahan. Ini sudah diatur dalam Islam. Pemerintah kita mengistilahkan dengan lockdown, artinya mengunci dan memutus penularan dari virus corona ini. Karena virus corona ini bisa menular dengan zat atau perantara dengan izin Allah. Ingat, dengan izin Allah. Satu, dengan cairan. Jika terjadi kontak antara al-mumrid artinya orang yang sakit, kemudian menularkan kepada al-musih artinya orang yang sehat. Jika orang yang al-mumrid atau orang yang sakit ini batuk atau bersin, kemudian muncratan dari batuknya atau bersinnya ini mengenai orang yang musih atau yang sehat, maka bisa tertular dengan izin Allah. Maka kita harus menjaga dan berupaya untuk menjauhkan dari sesuatu yang bisa menjadi sebab-sebab terjangkitnya atau tertularnya virus corona ini. Kemudian bisa juga menular dengan lewat kertas, uang kertas, bisa juga dengan kontak fisik, bersalaman. Bersalaman memang dianjurkan dalam Islam, tetapi itu sifatnya sunnah. Dan yang lebih bagus adalah kita mengucapkan salam. Idza laqitahu fasallim alaih. Jika kamu bertemu maka ucapkanlah salam. Tidak bersalaman tidak masalah. Karena untuk saddud dzara'i', menutup celah yang bisa menjadi sebab penularan virus corona ini. Dan sangat tidak dianjurkan untuk berpelukan kemudian berkontak fisik muka dengan muka, atau istilahnya dengan cipika dan cipiki dan sebagainya. Karena berkumpul dalam satu tempat saja itu sudah bisa menyebarkan atau menularkan virus corona ini. Apalagi sampai bersentuhan kontak dengan seseorang yang kita tidak tahu. Bukan kita bermaksud untuk menjauhi dia atau untuk tidak mau mengakrabi dia. Akan tetapi ini hal-hal yang dianjurkan dalam agama. Rasulullah SAW bersabda, "Firra minal majdum kama tafirru minal asad." Larilah engkau dari penyakit kusta, penyakit yang menular, sebagaimana engkau lari dari singa. Artinya benar-benar Islam itu menjaga supaya kesehatan dan tidak terlalu dekat atau tidak terlalu akrab dengan orang yang bisa terkena penyakit virus corona ini. Apalagi orang yang tidak dikenal. Bisa juga penularannya dengan minuman bekas atau dengan makanan bekas orang yang terkena. Bahkan bisa dengan hal-hal yang lainnya dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita harus bertawakal. Itu al-ilaj al-wiqai. Dan bisa juga dengan pencegahan dengan kita banyak-banyak berdoa. Apa doanya? Allahumma inni as'alukal afiyata fid dunya wal akhirah. Ya Allah, aku memohon kepadamu perlindungan dan keselamatan di dunia dan di akhirat. Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyah. Ya Allah, aku meminta perlindungan kepadamu dan memohon penjagaan serta keselamatan darimu fi dini, pada agamaku, wa dunyaya, pada duniaku, wa ahli, pada hartaku, wa mali, dan pada keluargaku dan pada hartaku. Allahumma fadni, ya Allah jagalah aku, peliharalah aku, min baini yadayya, dari depanku, wa min khalfi, dari belakangku, wa an yamini, dari sebelah kananku, wa an shimali, dari sebelah kiriku, wa min fauqi, dan dari atasku, wa a'udzu bi'azamika an ughtala min tahti, dan aku berlindung kepadamu dari diseret atau digelincirkan dari bawahku. Allahumma astur awrati, ya Allah tutupilah auratku, dan doa-doa yang lainnya. Begitu juga dengan doa bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul 'alim. Bismillahilladzi, dengan menyebut nama Allah yang la yadurru ma'asmihi syai'un, tidak membahayakan
dengan namanya sesuatu pun fil ardi wala fis sama, di bumi dan di langit. Tidak ada yang bisa membahayakan jika kita sudah menyebut nama Allah Subhanahu wa taala, baik yang ada di langit maupun yang ada di bumi. Wa huwas samiul alim. Allah dialah Maha mendengar dan Maha mengetahui. Dan pencegahan-pencegahan yang lain, istirahat yang cukup, olahraga, menghirup udara segar, makanan dan minuman yang mengandung vitamin C, vitamin A dan vitamin D dan yang lainnya. Begitu juga kita membiasakan mencuci tangan dengan bersih, mandi dengan bersih, dan mengajarkan anak-anak kita dan keluarga kita supaya membuang sampah pada tempatnya, tidak batuk sembarangan dan harus menutupnya, atau ketika bersin juga tidak diarahkan ke orang lain, tetapi dipalingkan supaya kita menjaga. Rasulullah SAW bersabda, la darara wa la dirar. Jangan kamu membahayakan, jangan kamu melakukan tindakan yang bisa membahayakan, dan juga jangan membalas bahaya dengan bahaya yang lain. Ketika kita batuk, bersin, kemudian arahnya ke orang lain, maka itu bisa membahayakan orang itu, bisa tertular dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita dalam keadaan sehat, maka kita juga harus menyayangi orang yang sakit dengan tidak menyinggung perasaannya, mendoakannya supaya sembuh. Allahumma anta syafi la shifa illa shifauka, shifaan la yughadiru saqama. Kita doakan orang itu supaya sembuh. Dan kita berdoa juga, ya, alhamdulillahilladzi afani mimma btalah. Ya Allah, alhamdulillah segala puji bagi Engkau yang telah afani, menyehatkan aku dan menyelamatkan aku, mimma btalah, dari apa-apa yang menimpa dia, ya, wa faddalani, dan telah melebihkanku, ala katsirin mimman khalaqa tafdila, telah melebihkan aku dari kebanyakan manusia dengan yang banyak. Ayuhal ikhwatul kiram, yang kedua adalah al-ilaj atau tindakan al-ilaji, pengobatan. Kita bertawakal. Bentuk tawakal kita adalah dengan berobat, atau dengan berdoa, atau dengan berusaha mencari bagaimana supaya seseorang itu sembuh, bagaimana dia bisa kembali terhindar dari penyakit. Maka dia boleh berobat ke rumah sakit, berobat dengan obat-obat herbal, dengan air zam-zam, dengan kurma, dengan madu, dengan bekam, dengan akupuntur, refleksi, dan yang lain sebagainya. Kemudian dia juga bisa berdoa jika dia sakit. Allahumma rabban nas anta syafi, la shifaa illa shifauka shifaan la yughadiru saqama. Allahumma rabban nas adhibil ba'sa washfi, anta syafi. Wahai Allah, hilangkanlah penyakit ini dan sembuhkanlah aku. Engkaulah Maha Penyembuh. La shifa illa shifauk, tidak ada kesembuhan kecuali kesembuhan darimu. Shifaan la yughadiru saqama, kesembuhan yang tidak menyisakan sisa sakit sedikit pun. Dan juga kita bisa melakukan terapi-terapi, ya, dengan hal-hal yang bisa menyembuhkan ketika penyakit itu sudah ada. Karena Allah Subhanahu wa taala ketika menciptakan penyakit pasti menciptakan obatnya. Inna likulli da'in dawa. Sesungguhnya setiap penyakit ada obatnya. Kemudian hal yang keempat, sikap seorang muslim dalam menyikapi badai corona ini adalah kita harus selalu berdoa. Berdoa secara umum dan secara khusus. Kita berdoa secara umum agar kaum muslimin dijaga Allah Subhanahu wa taala, dan agar kita semuanya dijaga dari
tertularnya penyakit ini. Doa merupakan senjata kita. Ad-du'a silahul mu'min. Doa itu senjata seorang mukmin. Dan doa merupakan musuhnya penyakit dan wabah. Ad-du'a'u aduwwul bala. Aduwwul bala. Doa adalah musuhnya segala macam penyakit. Karena Allah lah yang menciptakan penyakit. Allah lah yang menyembuhkan. Ketika kita seorang hamba, seorang muslim berdoa dengan tulus, dengan ikhlas, dengan menghadirkan hati, insya Allah, Allah akan mengabulkan doa kita. Allah lah yang maha mendengar doa seluruh makhluknya. Tidak ada sesuatu pun yang samar. Tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi dari Allah subhanahu wa ta'ala. Allah ta'ala memerintahkan kita, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Innal ladhina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Dan Allah Ta'ala memaklumatkan dan berfirman, berdoalah kepadaku, niscaya akan aku kabulkan. Sungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri dari berdoa, dari beribadah kepadaku, akan masuk ke dalam neraka Jahannam dengan keadaan terhina. Maka kaum muslimin, mari kita berdoa secara umum. Secara umum untuk maslahat kaum mukminin semuanya. Dengan doa-doa yang berasal dari Al-Quran. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Rabb kami, berikanlah kepada kami kehidupan di dunia yang baik, hasanah. Wa fil akhirati hasanah, dan kehidupan di surga dengan kehidupan yang baik. Wa qina adzabannar, dan hindarkanlah, jagalah kami, peliharalah kami dari siksa api neraka. Allah Ta'ala juga berfirman, wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Jika hambaku bertanya kepadamu tentang aku, tentang Allah Subhanahu wa taala, ya, idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib, katakanlah sesungguhnya aku ini dekat. Allah maha dekat, maha mendengar, dan maha mengabulkan doa hambanya. Ujibu da'watad da'i, aku mengabulkan permintaan orang-orang yang berdoa kepadaku. Idza da'an, jika dia berdoa kepadaku. Janganlah kita berputus asa. Ya, la yai'asu mir rauhillah. Janganlah berputus asa dari rahmat Allah. Inna rahmati sabaqat ghadabi. Rasulullah bersabda, sesungguhnya rahmat Allah di dalam sebuah hadis qudsi, inna rahmati, sesungguhnya rahmatku sabaqat ghadabi, mengalahkan dan mendahului kemurkaanku. Maka kita harus berdoa dengan doa-doa yang ma'sur, doa zikir pagi dan petang. Ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika astaghits aslih li sya'ni kullah wa la takilni ila nafsi tarfat 'ain. Ya Hayyu ya Qayyum, wahai yang maha hidup dan yang maha mengurusi seluruh hambanya. Bi rahmatika astaghits, dengan rahmatmu aku memohon perlindungan dan pertolongan di saat yang genting, di saat yang darurat. Wala aslihli, ya, aslihli, perbaikilah, sya'ni kullahu, urusanku semuanya. Wala takilni, dan jangan engkau serahkan, ila nafsi, segala ya urusanku kepada diriku, tarfat ain, walaupun sekilas pandangan, sedetik saja. Kita harus selalu menyerahkan urusan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah lah yang mengatur kehidupan kita. Allah Al-Khaliq, pencipta, Allah Al-Malik, penguasa, Allah Al-Mudabbir, Allah yang mengatur kehidupan kita semuanya. Dan yang terakhir, kaum muslimin, saudara-saudaraku semuslim seakidah, yang harus kita hadirkan sebagai seorang muslim adalah mari kita selalu memetik hikmah dari segala kejadian yang terjadi di sekitar kita. Bahwa dunia ini tempat ujian. Dunia ini bukan kehidupan kita yang hakiki. Ya. Para ulama mengatakan ad-dunya daruz zar'i wal akhirah darul hasad. Dunia adalah tempat menanam,
dan akhirat adalah tempat memanen. Ya, jadilah kita orang-orang yang pandai menanam di dunia agar kita memanen hasil yang baik di akhirat. Virus corona yang menjangkiti dan menular serta memakan banyak korban jiwa, bahkan mungkin sudah mencapai 9 ribuan, dan di Indonesia pun sudah mencapai puluhan orang. Itu semuanya adalah pasukan dari sekian banyak pasukan Allah Subhanahu wa taala. Tidakkah kita ingat dengan bagaimana Allah Subhanahu wa taala menghancurkan umat-umat yang Allah Subhanahu wa taala tuliskan di dalam Al-Qur'an. Allah menghancurkan kaumnya Nabi Nuh dengan banjir. Habis, tidak tersisa kecuali yang naik bersama perahu Nabi Nuh alaihissalam. Allah Subhanahu wa taala memusnahkan kaum 'Ad. Memusnahkan kaum 'Ad yang mereka mengatakan, "Man asyaddu minna quwwah?" Siapa yang lebih kuat dari kami? Ya. Kemudian Allah mengatakan, "Bukankah Allah yang menciptakan kamu lebih kuat?" Karena kesombongan Allah hancurkan mereka. Bukankah Allah menghancurkan Namrud yang mengaku dirinya bisa menghidupkan dan bisa mematikan, dan mengaku dirinya orang yang hebat karena bisa menguasai dan membangun istana megah? Allah hancurkan dengan hanya seekor nyamuk yang masuk ke telinganya, kemudian masuk ke hidungnya, kemudian masuk ke kepalanya sehingga dia mati. Bukankah juga Allah menghancurkan Fir'aun yang merasa hebat, air-air mengalir di istananya, melewati istananya, Allah hancurkan tenggelam di air Laut Merah. Dan juga bukankah Allah menghancurkan orang-orang yang mereka berdurhaka kepada Allah Subhanahu wa taala? Dan agar kita bisa memetik hikmah dari virus corona ini, mari kita menjadi seorang yang berkeyakinan bahwa tidak ada pilihan lain kecuali kita harus kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita harus kembali agar kita menjadi orang yang mulia, agar kita menjadi orang yang mendapatkan predikat kehidupan yang mulia, maka kita harus kembali kepada Islam. Allah Ta'ala berfirman, "Man 'amila shalihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibatan wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun." Dalam surat An-Nahl ayat 97 Allah mengatakan, barang siapa yang beramal soleh, baik laki-laki maupun wanita, wa huwa mu'min, dan dia beriman, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, sungguh benar-benar akan kami berikan kepada dia kehidupan yang baik, walanajziyannahum, dan akan kami berikan balasan kepada dia, ajrahum, pahala mereka, bi ahsani ma kanu ya'malun, dengan yang lebih baik dan dengan yang paling baik dari apa yang mereka dulu kerjakan di dunia. Mari kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita menjalankan salat 5 waktu dengan baik. Kita menjalankan kehidupan yang islami, tidak memakan makanan yang haram. Karena sebagaimana penelitian, virus corona mulai marak dan menyebar di sebuah pasar di Cina, di kota Wuhan, yang di situ dijual daging ular. Padahal ular diharamkan karena dia bertaring, beracun, berbisa. Kemudian dijual kelelawar, dijual sesuatu yang haram, daging babi, anjing, dan yang lainnya. Bukankah ini melawan syariat Allah? Allah Ta'ala berfirman, "Wa kulu washrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin." Makanlah dan minumlah, makan secukupnya, minum secukupnya, wala tusrifu, dan janganlah kalian berlebih-lebihan, innahu la yuhibbul musrifin. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas, orang-orang yang berlebihan. Dan setelah itu menyebar karena orang-orang tidak mengetahui bagaimana panduan Islam. Bukankah Islam sudah memberikan panduan? Rasulullah SAW bersabda, hadis ini disampaikan oleh Abdurrahman bin Auf ketika Umar bin Khattab berdiskusi dengan Abu Ubaidah al-Jarrah. Abu Ubaidah al-Jarrah di Syam terkena penyakit ta'un,
Kemudian Umar bermusyawarah dengan mayoritas sahabat. Mayoritas sahabat mengatakan narji', kita pulang kembali ke Madinah. Kemudian Abu Ubaidah mengatakan, atafirru min qadrillah ya Umar, apakah engkau lari dari takdir Allah ya Umar? Kemudian Umar mengatakan, nahnu nafir min qadarillah ila qadarillah, aku lari dari takdir Allah menuju takdir Allah yang lain. Kemudian Umar mengatakan, bukankah ketika engkau memiliki gembalaan, kemudian di depanmu ada dua pilihan. Di situ ada padang rumput yang sangat banyak dan sangat bagus rumputnya. Di sebelah yang lainnya ada tanah yang gersang dan tidak ada rumput. Di manakah engkau akan menggembala? Tentu engkau akan menggembala di tempat yang banyak rumput. Kemudian datanglah sahabat Abdurrahman bin Auf yang memutuskan hukum dan beliau menukil hadis. Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, "Idza sami'tum bihi," jika kalian mendengar penyakit ta'un, bit-ta'un fi ardin fala tadkhuluha, jangan kamu masuk ke kota yang dijangkiti penyakit ta'un, penyakit menular. Jika kalian mendengar ada suatu kota di situ tersebar penyakit ta'un, penyakit ganas, virus corona, jangan kamu masuk ke daerah itu. Inilah yang disebut dengan isolasi, self isolation, isolasi diri kita supaya kita tidak masuk ke sana. Kita disuruh lari, firra minal judam, larilah dari penyakit ta'un, kama tafiru minal asad, sebagaimana engkau lari dari singa. Bukankah orang ketika ada singa dia akan lari? Itulah sikap seorang muslim, panduan yang diberikan Rasulullah SAW kepada kita. Bukan kita lari dari takdir, bukan. Ini adalah bentuk tawakal. Kita memilih supaya penjagaan, supaya kita tidak tertular. Wa idza sami'tum bihi wa antum fihi fala takhruju minha. Tetapi ini pilihan bagi orang yang di daerahnya terkena penyakit taun, di situ sudah menyebar corona. Jangan kalian keluar. Inilah larangan dalam Islam agar seseorang itu tidak keluar dari daerah yang terkena taun kalau dia memang penduduk situ. Karena supaya benar-benar efektif, supaya tidak meluas dan tidak menyebar, ini demi menjaga nyawa dan menjaga kehidupan kebanyakan manusia. Dia harus bersabar, dia harus bertawakal, dia harus berdoa, berusaha. Karena inilah, ya, seorang muslim tidak boleh membahayakan diri dan orang lain. La doror wala diror. Ketika dia keluar, maka dia bisa menyebabkan bahaya untuk orang banyak. Jangan kalian membahayakan diri sendiri dan orang lain. Jangan kalian menyebarkan dan menularkan. Karena memang Allah Subhanahu wa taala yang menularkan dengan izin Allah, tetapi Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Rasulnya untuk berkata seperti itu. Rasulullah berkata tidak dengan hawa nafsu. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Sama sekali Rasulullah Muhammad tidaklah berucap dengan hawa nafsu, tetapi itu wahyu dari Allah yang Allah wahyukan kepadanya. Maka inilah sikap kita sebagai seorang muslim, sebagai seorang mukmin, agar kita sebagai hamba-hamba Allah mendapatkan kehidupan yang baik. Dan apapun yang menimpa seseorang itu semuanya atas izin dan atas takdir Allah Subhanahu wa taala, dan kita boleh berusaha, bertawakal, berobat, berdoa, serta melakukan tindakan-tindakan preventif, kemudian tindakan pengobatan atau kuratif. Tetapi itu semuanya harus dengan sikap bertawakal dan inayah, memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semuanya dijauhkan dari berbagai macam malapetaka, dijaga Allah Subhanahu wa taala dari segala macam penyakit, baik penyakit yang menimpa kaum mukminin semuanya atau menimpa sebagian dari mereka. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala segera mengangkat penyakit dan menghilangkan virus corona ini. Dan saya ingin menukil sebuah ucapan dari Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah. Beliau mengatakan,
'amat at-tawa'in allati waqa'at fi buldanil muslimin fi marrit tarikh innama waqa'a fi asna'ir rabi' wa fi akhiri asyita. Sesungguhnya kebanyakan atau umumnya ta'un, penyakit menular yang menimpa dan menyebar di negeri-negeri kaum muslimin itu terjadi sepanjang sejarah, terjadi pada pertengahan musim semi dan akan berakhir sampai musim dingin. Wa tartafi'u fi awwali as-saif, dan akan hilang di awal musim panas. Semoga apa-apa yang telah beliau lihat dan beliau amati ini terbukti. Artinya sekarang kita masih banyak turun hujan. Penyakit ini mungkin bisa terbawa angin atau terbawa cairan ketika hujan dan dengan debu dan yang lainnya. Semoga dengan nanti atau secepatnya kita memohon kepada Allah pada musim kemarau atau musim panas, virus ini tidak akan kuat dan akan hilang dengan kuasa dan dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena insya Allah kita semuanya tidak akan diazab atau tidak akan diberikan musibah secara total menghabiskan umat manusia, tidak. Karena kita semuanya berharap semoga ya penyakit ini segera diangkat dan tidak sampai merenggut banyak jiwa, karena ini semuanya merupakan siklus yang insya Allah akan berhenti dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian, semoga bermanfaat. Semua yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dan yang khilaf dari saya pribadi. Dan semoga kita semuanya diampuni kesalahan-kesalahan kita oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.